Pertanyaan dari Pak Azwar Anas di Magelang. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya bekerja di Yogyakarta sekitar Tugu Jogja. Hampir setiap hari saya laju dari rumah, artinya pulang pergi. Dari Magelang ke Jogja, ke kantor tempat bekerja yang berjarak kurang lebih 60 km. Ya. Namun, terkadang saya tinggal di kos dekat kantor saya barang 1 atau 2 malam saja. Apakah dengan kondisi saya seperti itu, bolehkah saya menjamak sekaligus mengqashar sholat wajib saya? Terutama ketika saya bermalam di kos-kosan. Monggo Ustaz. Ya, Mas Azwar Anas ya dari Magelang. Jadi ini babnya bab menjamak dan mengqashar. Ya. Jadi kalau menjamak itu bisa karena musafir, bisa juga karena sakit, bisa juga karena hujan. Nah, tapi kalau mengqashar itu hanya karena safar. Jadi karena ini safar, bisa dua-duanya, dia bisa menjamak dan bisa mengqashar. Nah, sekarang dia tinggal di Magelang, kerjanya di Yogyakarta, Tugu, menurut hitungan dia tadi 60 km itu sudah memenuhi syarat musafir apa tidak? Jawabannya sudah. Bahkan lebih pendek dari itu sudah, karena ukurannya itu bukan kilometernya, tapi ukurannya itu adalah tempat dia bermukim. Jadi iqamahnya, kalau bahasa Arab, iqamahnya di mana? Mukimnya di mana? Menetapnya di mana? Nah, dia menetapnya di Magelang. Berarti kalau dia sudah meninggalkan Magelang, safar apakah ke Jogja, apakah ke Purworejo, apakah ke Solo, Semarang, itu dia sudah musafir. Karena dia tidak menetap di Jogja, dia menetapnya tetap di Magelang. Perkara dia musafir tiap hari atau sekali seminggu itu terserah. Jadi sebenarnya untuk Azwar Anas, Bapak Azwar Anas, tiap hari dia sudah memenuhi syarat menjamak dan mengqashar. Jadi misalnya dia ingin tiap hari dia menjamak dan mengqashar. Jadi sampai di Jogja nanti salat zuhur, dia salat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian lanjut dengan salat asar 2 rakaat pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Atau dia pilih nanti waktu asar. Jadi dia salat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, salat asar 2 rakaat, kemudian salam pada waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, jadi Bapak Azwar Anas bebas. Apalagi sampai bermalam. Sampai dia bermalam semalam 2 malam, dia dalam keadaan musafir boleh menjamak dan mengqashar. Jadi nggak ada masalah ketika dia nginep di Jogja semalam 2 malam, tetap jamak dan qashar. Maka malah semakin kuat posisi dia sebagai musafir. Iya, musafir. Jadi tidak nginap saja dia sudah musafir. Apalagi sampai menginap, itu udah jelas dia musafir. Kecuali kalau dia pindah kos ke Jogja, itu dia tidak musafir lagi. Dia sudah mukim di tapi kan dia tidak pindah. Jadi ukurannya itu bukan jarak, bukan kilometernya, tetapi ukuran keluar dari daerah pemukiman. Nah, sekarang itu memang orang tidak bisa mengukurnya dengan administrasi. Misalnya saya tinggalnya di kota Jogja. Kalau saya keluar kota berarti ke Sleman. Cuma dia batas kota. Melangkah 2 langkah udah sampai Sleman, nggak bisa dihitung. Hanya 10 menit ya perjalanan. Udah keluar kota, tapi kan dekat. Jadi ditambahlah dengan perasaan, dengan kepantasan, rasanya dia udah musafir apa belum, gitu ya. Karena batas kalau di Jogja ini kan batas antar kabupaten dengan kota itu dekat-dekat aja. Jadi saya tiap hari saya tinggal di Sleman. Mengajar di Bantul, melalui kota Yogyakarta, udah 3 daerah. Jadi karena saya menganggap baik daerah saya tinggal di Sleman, daerah saya tinggal lewati kota Jogja,
sudah kerja di Bantul, saya anggap masih satu wilayah pemukiman, maka saya tidak pernah menjamak dan Makassar. Tapi kalau saya pergi ke Kaliurang, pergi ke Magelang, ke Gunung Kidul sana, Ustaz, di atas. Itu kita sudah di luar wilayah kita tinggal, kita menjamak dan Makassar ke Gunung Kidul. Kira-kira yang menjadi substansinya itu apa, Ustaz? Patokannya itu apa? Kerepotan kita mencari tempat sholat atau apa? Jadi ada dua ya, dalam masalah hukum rukhsah itu ada dua. Pertama ada ilat, yang kedua ada hikmah. Nah sekarang pertanyaannya, hukum itu dibangun berdasarkan hikmah atau berdasarkan ilat? Nah jadi kalau pertanyaan Mas Ali itu sudah mengarah kepada hikmah. Padahal hukum itu dibangun berdasarkan ilat. Bunyal hukmu ala illatin wala yubnal hukmu ala hikmatin. Hukum berdasarkan ilat. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ya, al hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Nah, tapi kalau al hukmu yaduru ma'a hikmatihi adaman wa wujudan, itu hukum itu tidak memberikan kepastian, bisa sangat fleksibel nanti. Misalnya, kenapa boleh menjamak Makassar supaya tidak mengalami kesulitan? Lalu dijawab, apa sih sulitnya?